Di Sukabumi, Jawa Barat, ada sop daging legendaris yang disajikan bersanding dengan dendeng paru. Ya, sop Haji Mamat sudah berjualan keliling kampung sejak 1959. Akhirnya Haji Mamat punya tempat berjualan sendiri di Lewi Goong Cibadak, Kota Sukabumi. Tapi kenapa sih sop bening Haji Mamat harus dipasangkan dengan dendeng paru? Wah, ini mah Pak, enak. Warung sop Haji Mamat yang sudah berusia lebih dari setengah abad ini kini dikelola oleh anaknya Pak Mamat. Sejak dulu, ciri khas warung sop Haji Mamat tak pernah hilang, yakni menyediakan aneka lauk pauk matang, meski yang jadi menu andalannya adalah sop kuah bening. Di sini hanya ada 3 pilihan isian, daging sengkel, kaki sapi, dan juga lidah. Sop bening Haji Mamat setiap hari buka jam 7 pagi. Sudah dari generasi ke generasi, sop Haji Mamat dianggap warga Sukabumi cocok untuk mengisi perut saat sarapan. Berbeda dengan sop yang menggunakan santan, yang dirasa kurang nyaman di perut saat disantap pagi hari. Untuk di Sukabumi, karena kita dibantu sarapan ya, jadi agar tidak terasa gurihnya kalau pakai santan gitu kan. Oh ya, mungkin kalau aman untuk perut. Ah iya benar, kalau pagi-pagi kalau makan santan kan lumayan juga ke perut ya. Jadi emang pilih yang bening ya. Ya. Sarapan dengan makanan bersantan memang tidak disarankan karena santan mengandung lemak jenuh yang tinggi sehingga sulit dicerna saat kondisi perut kosong. Selain itu, lemak jenuh bisa memicu naiknya asam lambung. Apalagi kalau dimakan secara berlebihan bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Yang bikin sop bening ini beda dengan sop atau soto lain, tak hanya lauk pauknya yang melimpah, tapi juga sambalnya. Biasanya sambal sop dan soto menggunakan gilingan cabai, tapi kalau sop khas Sukabumi menggunakan sambal kacang. Wah, langsung berubah kuahnya. Waduh, ini tanda-tanda nih kayaknya pedas banget nih. Kita coba ya. Wah. Wah. Ini kayak omongan mantan, Mbak. Pedas banget. Pedas banget. Super pedas, aduh. Jadi rasanya tuh walaupun kelihatannya kayak bumbu kacang biasa, cuman waduh luar biasa pedasnya. Ini kayaknya cabainya 100 kali ya. Kacangnya sedikit, banyakan cabainya. Bener. Jangan banyak-banyak ya. Jangan tertipu dengan warnanya ya Secret Lovers. Walaupun sambal kacangnya berwarna pucat, tapi rasa pedasnya nampol. Penggunaan sambal kacang sebenarnya merupakan cara agar tidak mengubah warna pada kuah sopnya saat ditambahkan sambal. Selain itu, tidak tersedia kecap di warung ini. Soalnya kalau sopnya ditambah kecap atau sambal merah, dikhawatirkan akan mengubah cita rasa kuahnya yang gurih. Kuah sop bening berasal dari rebusan daging dan kaki sapi, ditambah bumbu bawang putih geprek untuk menetralisir bau amisnya. Proses perebusan daging dan kaki sapi dilakukan 2-3 jam. Nah, air rebusan inilah yang akan diberi bumbu, lalu dijadikan kuah sop bening khas Sukabumi. Selain sop bening, sajian khas yang tak kalah lezatnya adalah dendeng paru sapi yang bentuknya tipis dan teksturnya renyah. Di sini, warga sudah bisa menyantap sop bening dengan dendeng paru. Jadi ini dendeng parunya itu kayak dendeng sapi pada umumnya. Bedanya dia lebih renyah. Karena tekstur parunya kan memang beda sama daging yang berserat ya. Jadi ini kalau dibikin dendeng malah jadi lebih enak ya. Tapi ini bikinnya di mana, Pak? Bikinnya di rumah. Tiap hari bikin. Bikin ya? Betul. Boleh saya cobain nggak? Silakan. Cobain bikin maksudnya. Kalau bisa silakan. Boleh ya? Saya ke sana ya. Memilih jeroan sapi untuk dikonsumsi juga perlu ketelitian. Paru sapi harus berwarna merah segar seperti warna daging. Sebisa mungkin warung Pak Mamat tidak menggunakan paru berwarna gelap, biru, atau kehitaman, karena biasanya yang seperti itu menandakan kualitas parunya sudah tidak bagus atau terlalu lama disimpan dalam freezer. Paru yang berkualitas bagus tentu saja masih segar dan tidak berlendir. Untuk dijadikan dendeng, paru sapi cukup diiris tipis-tipis. Prosesnya hampir sama dengan membuat dendeng daging. Tapi butuh trik khusus untuk memotong parunya tuh. Wah, ini lihat ini. Jelek.
Kenapa jeleknya? Nanti nggak nyambung, nggak lebar, bikin lebar kan ke sana. Oh. Jadi terus tumpah, langsung buka lagi. Kalau udah gitu, baru potong lagi. Potong lagi. Gitu. Oh gini ya? Iya. Tapi takut kena tangan, nggak kena tangan Pak? Ya makanya gitu, tadi juga. Kayak gitu? Hati-hati, ya. Oh serem sih. Harus tempel. Oh gitu? Dagingnya ditempel ke tangan, jangan takut-takut gitu. Oh gini? Tempel. Iya. Tekstur paru lebih alot dibandingkan daging sapi. Jadi saat memotongnya, paru harus ditekan pakai tangan dulu, baru dibelah dengan pisau. Oh iya, pisau yang digunakan harus tipis dan panjang. Biasanya pisau untuk filet daging atau ayam. Pak nggak motong-potong gini. Ternyata kayaknya salah untuk motongnya deh. Ternyata kalau motong paru itu lebih susah daripada motong daging. Kenapa? Karena tekstur parunya itu dia lembek. Jadi kita motong itu harus benar-benar ditekan lalu dimotong seperti ini. Kalau kita tekannya kurang, dia nggak bakal motong tuh. Nah. Bumbu dendeng paru yang digunakan sangat mudah dibuat. Bahannya hanya lengkuas parut, ketumbar sangrai yang dihaluskan, sedikit garam dan gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Semua bahan tadi dicampur jadi satu. Walaupun masih mentah, ternyata bumbu dendengnya bisa dimakan loh. Wah, ini mah Pak. Enak. Nah, gulanya. Memang kalau misalkan buat dendeng ini gulanya harus banyak ya. Karena dia kan harus diawetkan, jadi gulanya harus banyak, jadi rasanya manis banget. Semanis apa Pak? Semanis madu. Hampir di setiap jenis olahan dendeng, mulai dari dendeng sapi sampai dendeng ikan, selalu menggunakan ketumbar. Ketumbar ternyata bisa memberikan cita rasa dan aroma yang khas, serta memiliki sifat pengawet alami yang membantu memperpanjang masa simpan dendeng. Khusus dendeng atau masyarakat Jawa Barat menyebutnya kere, gula justru punya peran penting sebagai pengawet alami selain ketumbar. Maka tak heran kalau takaran gula untuk dendeng akan lebih banyak dibandingkan bahan-bahan lainnya. Khusus dendeng paru, bumbunya tidak dimasak dengan parunya, melainkan hanya ditabur dan diaduk seperti ini. Iya, biar sengaja berarti ditaburin gini, biar bumbunya nyeresap gitu ya. Kalau digodok malah nggak nyeresap. Enggak. Kan udah nggak nyerap lagi daging kalau udah matang. Setelah semua paru ditaburi bumbu, dendeng butuh didiamkan 10-15 menit agar bumbunya meresap. Setelah itu lanjut ke proses pengeringan. Uniknya, proses pengeringan dendeng paru tidak dijemur di bawah terik sinar matahari, melainkan diasapi di atas tungku tradisional. Caranya, dendeng ditaruh di wadah bambu di atas tungku yang sedang memasak nasi. Karena proses masak secara tradisional inilah, dendeng paru memiliki cita rasa unik dan khas. Kalau dijemur sama matahari, yang satu lambat, nggak bisa sehari gitu, bisa nyampe 2 hari kalau sama matahari. Kalau diasap bisa 1 hari kelar gitu. Yang keduanya, kalau diasap ini bau amisnya nggak kerasa. Hilang ya, bau amisnya hilang ya. Kalau di sinar matahari masih kerasa amisnya. Proses pengeringan dengan cara ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Lebih cepat dibanding dikeringkan di bawah sinar matahari yang butuh sekitar seharian tergantung kondisi cuaca. Proses pengasapan semacam ini ternyata menjadi salah satu teknik pengawetan makanan yang sudah dikenal sejak dulu oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya daging, tapi juga ikan. Sambil diasapi, paru harus dibolak-balik agar matang merata. Kalau teksturnya sudah kering dan berubah kecoklatan, tandanya dendeng paru siap untuk digoreng. Kalau untuk masak dendeng, mau dendeng paru, mau dendeng ikan, dendeng daging, itu minyaknya harus panas. Dan apinya jangan besar, sedang. Nah, karena apa? Kalau apinya besar, nanti dendengnya itu akan jadi lebih cepat kering. Jadi susah dimakan. Nah, kalau misalkan apinya sedang, nanti dendengnya rasanya teksturnya pas gitu. Dan ingat lagi, harus dibolak-balik seperti ini biar matangnya merata. Nah, udah ya Pak ya. Kalau dendeng sapi rasanya lebih kenyal, dendeng paru justru lebih kering. Karenanya, dendeng paru dianggap cocok dinikmati berbarengan dengan makanan berkuah.
Teksturnya yang renyah kalau dicampur dengan kuah sop atau soto yang hangat. Boleh dibilang bisa jadi pengganti kerupuk ataupun emping melinjo yang biasanya jadi pelengkap aneka sop daging.